Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 membahas tentang sistem pintu otomatis berbasis sensor PIR di area gudang perusahaan. Yang melatar belakang proyek kami tentang sistem pintu otomatis berbasis sensor PIR di area gudang perusahaan karena dalam lingkungan industri, khususnya pada area penyimpanan atau gudang, efisiensi dan kenyamanan operasional sangatlah penting. Di banyak perusahaan, karyawan atau operator seringkali membawa barang menggunakan troli atau harus menggunakan kedua tangan saat memindahkan barang. Kondisi ini menyulitkan mereka untuk membuka pintu secara manual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan solusi otomatis yang dapat membuka pintu tanpa kontak langsung. Salah satu teknologi yang dapat digunakan adalah sensor PIR atau Passive Infrared yang mampu mendeteksi pergerakan manusia. Dengan memanfaatkan sensor PIR yang dikendalikan oleh microcontroller Arduino, sistem pintu otomatis dapat dibuat untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kenyamanan pengguna. Nah, pada project goals-nya itu yaitu dengan adanya alat ini, maka pintu akan terbuka otomatis jika posisi barang atau orang tepat berada dalam area sensor PIR dan pintu akan tertutup jika tidak terdeteksi gerakan apapun. Seperti simulasi pada slide berikutnya. Simulasinya bisa dijelaskan langsung oleh Kang Aris. Silakan Kang. Kang Riswanto, sorry. Oke, izin untuk menjelaskan. Mungkin sebelum simulasi, saya akan mencoba menjelaskan tentang beberapa komponen yang kami gunakan dalam proyek ini. Yang pertama adalah ada Arduino Uno, kemudian ada LCD I2C yang digunakan untuk menentukan status apakah sensor pil mendeteksi adanya gerakan ataupun tidak. Selanjutnya ada servo. Kenapa kita menggunakan servo? Karena eh, pintu yang kita gunakan adalah salah satu pintu yang bergerak 90 derajat atau bukan pintu yang sliding. Jadi servo ini bisa kita simulasikan sebagai alat untuk membuka atau menutup pintu dengan sudut 90 derajat. Kemudian ada komponen yang paling penting yaitu sensor peer, di mana sensor peer ini kita gunakan untuk mendeteksi adanya gerakan atau tidak saat ada eh, sesuatu di depan pintu itu tersebut. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan tentang logika dan struktur program oleh Kang Aris. Bersama Kang. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini yang pertama itu digunakan ada library yang digunakan. Nah, yang pertama ada liquid crystal underscore i2c.h. Nah, ini untuk mengontrol LCD. Nah, yang kedua ada library servo.h. Ini untuk mengendalikan motor servo. Nah, selanjutnya yaitu mendeklarasikan pin. Nah, yang pertama ini define peer underscore pin 2 ini untuk sensor peer terhubung ke pin D2. Nah, selanjutnya ada define servo underscore pin 9. Ini untuk servo motor terhubung ke pin D9. Nah, selanjutnya inisialisasinya yaitu liquid crystal underscore I2C. Nah, ini untuk membuat objek LCD dengan alamat I2C 0 kali 27 dan ukurannya itu 16 kolom kali 2 baris. Nah, selanjutnya yang servo my servo ini untuk mengontrol motor servo. Nah, berikutnya itu ya ada function setup di mana pin mode peer underscore pin ini untuk set pin peer sebagai input. Nah, selanjutnya ada my servo.attach servo underscore pin ini untuk menghubungkan servo ke pin 9. Nah, selanjutnya ada my servo.write. Ini untuk mengatur posisi awal servo ke 0 derajat. Nah, selanjutnya ada lcd.init, yaitu ini untuk menginisialisasi LCD. Selanjutnya ada lcd.backlight, ini untuk menyalakan backlight LCD. Selanjutnya ada lcd.print, sensor peer ready-nya. Ya, ini untuk menampilkan pesan awal bahwa sensor peer ini ready gitu.
Selanjutnya ada LCD clear untuk membersihkan layar. Nah, function di atas ini untuk menyiapkan sensor, servo, dan LCD saat Arduino pertama dinyalakan. Nah, selanjutnya ada function looping utama, di mana integer gerakan digital read peer underscore pin ini untuk membaca sinyal dari sensor peer, high jika ada gerakan, low jika tidak. Nah, jika gerakan terdeteksi, LCD.print ini akan menampilkan status terdeteksi. Servo akan bergerak dari posisi terakhir menuju 90 derajat secara perlahan jika belum di posisi tersebut. Nah, jika tidak ada gerakan, LCD.print ini akan menampilkan status tidak terdeteksi. Nah, servo tersebut akan kembali ke posisi 0 derajat secara perlahan jika belum di posisi tersebut. Selanjutnya ada delay, di mana delaynya itu 500. Nah, ini untuk memberikan jeda antar pembacaan agar tidak terlalu cepat berkedip. Nah, jadi proyek ini mampu mendeteksi gerakan manusia dengan sensor peer dan menampilkan status di LCD, serta menggerakkan servo motor sebagai respon terhadap deteksi, misalnya membuka pintu otomatis. Nah, contoh penggunaannya itu otomatisasi pintu, pagar, atau sistem keamanan sederhana. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, hatur nuhun Kang Aris. Punten Kang Riswanto, boleh diperlihatkan simulasinya? Boleh, Kak. Nah, jadi Berikut adalah tampilan. ya, lanjut Kang. Boleh. Berikut adalah tampilan proyek kami, di mana pada layar ini terdapat status gerakan yaitu tidak terdeteksi. Karena dikarenakan status gerakannya tidak terdeteksi, maka posisi servo masih dalam status nol, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Aris. Namun apabila sensor peer mendeteksi adanya gerakan, nah sensor peer mendeteksi gerakan, kemudian pada layar monitor juga berubah tampilannya menjadi terdeteksi adanya satu gerakan, otomatis servo pun akan bergerak sebesar 90 derajat. Namun apabila status gerakannya sudah terbaca tidak terdeteksi, maka servo akan kembali menuju posisi nol, di mana posisi nol ini merupakan titik awal nantinya apabila akan digunakan pada pintu. Mungkin berikutnya. Oke, siap. Selanjutnya, kelebihan dan yang harus dikembangkan pada proyek ini yaitu yang pertama kelebihannya, kecepatan pada saat membuka atau menutup pintu dapat diatur sesuai kebutuhan saat di lapangan. Nah, pengembangannya dapat ditambahkan emergency button apabila yang pertama sensor gagal mendeteksi, yang kedua posisi pintu harus selalu terbuka. Nah, kekurangan dan solusi yang ada di proyek ini yaitu yang pertama kekurangannya dapat terjadi malfungsi, sensor tidak tepat dalam membaca gerakan. Nah, yang kedua diperlukan listrik standby. Jika terjadi pemadaman, maka alat tidak berfungsi. Solusinya yang pertama, lakukan maintenance secara berkala untuk memeriksa sensitivitas sensor. Yang kedua, dapat disediakan backup baterai. Mungkin cukup sekian presentasi proyek dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.